didalami oleh KPK, oleh pengadilan. Apa kemudian peran Hovifah gitu? Kalau ketua DPRD Kusnadi ini, ya kan, menandatangani kemudian dia mendapatkan hadiah ketika dana hibah ini cair gitu kan, kemudian dia mendapat hadiah gitu. Mungkin enggak kalau ternyata akhirnya Hovifah juga mendapatkan hadiah setelah proses pencairan dana hibah. Kantor-kantor, tempat-tempat yang sudah digeledah dan kemudian mereka dipanggil, tapi ada satu yang kemudian tempat digeledah dan gak dipanggil-panggil. Nah ini. Hai korban ghosting. Kasus-kasus peristiwa-peristiwa masa lalu menjadi rekam jejak akhirnya sebagai pertimbangan ketika kita ingin menjadikan orang itu sebagai seseorang yang kemudian akan kita pilih sebagai pemimpin. Atau dalam kehidupan kita pasti akan melihat bagaimana kemudian latar belakang dari orang-orang kekasih yang kemudian ingin kita cintai gitu kan, ingin kita nafkahi hidupnya. Sehingga nanti di kehidupan di masa datang, di masa depan, kita bisa menikmati kehidupan yang lebih baik gitu. Sama dengan pilkada yang ada di Jawa Timur. Kita melihat tuh latar belakang dari para calon yang ada. Mulai dari Hovifah Emil, Lisma Gushan, hingga Lulu dan Lukman. Seperti apa latar belakang mereka sehingga kita memberikan kepercayaan kepada mereka untuk memimpin Jawa Timur. Dan akhir-akhir ini, kasus korupsi dana hibah sudah mulai keluar kembali. Setelah kemarin dalam proses debat kedua, pertanyaan terkait kasus dana hibah itu tidak keluar, padahal temanya adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Ya, kita cukup kecewa mungkin, tapi tidak apa-apa. Sekarang akhirnya kasus dana hibah kembali ke permukaan. Setidaknya hari ini KPK sudah memberikan berbagai macam penjelasan bahwa ada 4 tersangka dari anggota DPRD yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dan kita akan tunggu di pengadilannya nanti seperti apa. Kemudian, Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019 hingga 2024 itu sudah dipanggil oleh KPK, dimintai berbagai macam keterangan dan saksi. Kita nggak tahu tuh informasi apa yang kemudian sudah disampaikan terkait kemudian penyaluran dana hibah yang dilakukan. Apakah kemudian dana hibah ini disalurkan dengan sistem seperti apa, pencairan prosesnya hingga nanti sampai kepada masyarakat gitu kan. Karena dana hibah ini kan ada banyak di seluruh Jawa Timur gitu. Dan ketika kemudian satu korupsi dilakukan atau berbagai macam korupsi di daerah dilakukan hanya dengan sekitar ya 1 juta saja itu bisa menghasilkan miliaran rupiah. Iya kan? Karena banyak banget dana hibah yang kemudian diberikan oleh Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Dan ini adalah masa kepemimpinan Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Suatu kepemimpinan yang kasusnya ini sudah 2022 gitu. Dan sampai sekarang belum terungkap gitu. Meskipun akhirnya kantor Gubernur Hovifah digeledah berkali-kali, tapi yang dipanggil sampai hari ini ya mantan Ketua DPRD Jawa Timur. Karena rumahnya juga sudah digeledah dan ada berbagai macam bukti-bukti yang kemudian didapatkan oleh KPK dari penggeledahan rumah tersebut. Tapi kita hanya menunggu bagaimana kemudian KPK akan memanggil Ibunda Hovifah Indar Parawansa untuk kemudian berikan kejelasan atau ditetapkan sebagai tersangka. Ini kan nanti yang kemudian perlu didalami oleh KPK, oleh pengadilan. Apa kemudian peran Hovifah gitu? Kalau ketua DPRD Kusnadi ini, ya kan, menandatangani kemudian dia mendapatkan hadiah ketika dana hibah ini cair gitu kan, kemudian dia mendapat hadiah gitu. Mungkin enggak kalau ternyata akhirnya Hovifah juga mendapatkan hadiah setelah proses pencairan dana hibah. Mungkin enggak? Ini mungkin enggak? Ini kan kemungkinan-kemungkinan yang perlu dipertanyakan. Karena nggak mungkin kita menggeledah satu rumah, kita menggeledah suatu tempat tanpa ada maksud dan tujuan untuk mencari bukti lebih dalam. Dan kalau akhirnya ternyata di sana ada bukti-bukti, maka satu kesimpulannya, orang yang kemudian punya tempat itu, orang yang kemudian tinggal di tempat itu, ia juga terlibat dalam proses kasus korupsi dana hibah. Ini kan akhirnya yang menjadi pertanyaan-pertanyaan sampai hari ini gitu. Bagaimana kalau kemudian akhirnya ternyata Hovifah dan Emil ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana hibah menjelang pencoblosan? Wah, rame pilkada Jawa Timur nih gitu. Yang awalnya ada 3 calon jadi 2 gitu. Kasihan gak jadi ikut. Karena sudah ditetapkan sebagai tersangka duluan. Nah, repot ini gitu. Tapi ininya hanyalah kemungkinan-kemungkinan. Cuma menjadi aneh ketika kemudian berbagai macam kantor-kantor, tempat-tempat yang sudah digeledah dan kemudian mereka dipanggil, tapi ada satu yang kemudian tempat digeledah dan gak dipanggil-panggil. Nah ini
Kenapa gak dipanggil-panggil ini gitu? Kan tinggal panggil aja gitu. Apa kemudian bukti-bukti ini seperti apa dan bagaimana kejelasannya gitu kan? Kalau memang beliau tidak terlibat. Kalau terlibat, oh kok bisa terlibat ini? Langsung tetapkan sebagai tersangka. Dan apapun yang kemudian menjadi proses dalam korupsi dana hibah ini, kita harus hormati KPK dan jangan ada suatu macam kalimat bahwa Khofifah dan Emil dijegal dengan kasus korupsi dana hibah sehingga kemudian mereka ditetapkan sebagai tersangka. Kalau pada akhirnya demikian, tapi ini kan hanya kemungkinan karena Khofifah juga sudah memberikan fakta integritas kepada para penerima ini sehingga dia bisa lepas dan dari berbagai macam kasus yang awalnya dia bisa terjerat dalam korupsi dana hibah. Kan begitu. Tapi dengan fakta integritas itu dia bisa keluar dan dia bisa bebas dari korupsi dana hibah. Tapi kita akan lihat bagaimana kemudian KPK dan pengadilan menilai peran Khofifah dalam kasus korupsi dana hibah. Kita akan lihat gitu, apakah dia berperan atau enggak, apakah beliau berperan atau enggak, mengambil peran di bagian mana, atau beliau memang tidak mengambil peran sama sekali. Maka apapun yang kemudian terjadi, kasus-kasus ini harus menjadi latar belakang kita dalam proses memilih pemimpin di Jawa Timur, tapi yang pasti pemerintahan yang bersih akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bersih dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kalau latar belakangnya akhirnya pemerintahan ini tidak bersih, maka mau bagaimanapun tujuan dan visi yang dibawa tetap nanti di tengah jalan akan sampai kepada satu titik yang tidak baik. Karena hal yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik, tujuan yang baik juga harus dilakukan dengan cara yang baik, sehingga apapun yang kemudian akhirnya ingin dicapai, pada intinya kebijakan tersebut bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur. Dana hibah ini baik, tujuannya baik gitu. Tapi ternyata ketika kebijakannya dikeluarkan, alurnya dijalankan, ini tidak sesuai. Karena akhirnya ada berbagai macam hal-hal yang di luar koridor seharusnya dilakukan oleh para pejabat kita. Sehingga perlu ketegasan seorang pemimpin untuk memastikan bahwa kebijakan ini sampai kepada masyarakat. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan ghosting.